Kita lanjutkan kuliah kita hari ini mengenai pemodelan dan simulasi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang harus kita ketahui tentang basic element. Nah, di sini di basic element di sini kita mengenal bahwa dalam power variable, ya, itu ada effort sekaligus flow yang saling terkait, gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan energi. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa dalam pengertian dari daya atau power itu adalah energi persatuan waktu, gitu ya. Maka dalam energi variabel gitu, ini ada nilai persatuan waktunya yang kita sebut momentum, gitu ya. Sekaligus Q-nya yaitu adalah displacement. Displacement. Nah, nilai momentum dan displacement ini yang membedakan dari daya. Cuma kalau misalnya Anda memahaminya secara energi yang dihasilkan, energi yang ditangkap gitu, silahkan saja. Tapi yang membedakan adalah nanti saat kita membahas energi ini, nanti akan kita bahas misal itu dalam modelan dinamik. Gitu. Nah, di power variable, ya, ini adalah kita gunakan dalam pemodelan. Meskipun bisa juga nanti kita melihat model effort dan flow-nya ini, gitu, itu menggunakan model misal elektrik L dan C terhadap perubahan waktunya, gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk source of effort, gitu ya, kita bahas satu persatu. Source of effort, contohnya adalah sumber tegangan dalam elektrik, gitu ya. Juga bisa adalah gaya dalam mechanical, gitu, atau tekanan dalam fluida. Nah, lambangnya, gitu ya, lambangnya yaitu adalah SE, gitu. Arah bondnya itu dia adalah masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam junction. Nah, SE baru kemudian arah panahnya itu masuk ke dalam junction. Nah, perlu Anda ketahui bahwa model junction ini, gitu ya, kenapa panahnya hanya separuh, gitu. Ini untuk membedakan dengan sinyal. Seperti yang Anda ketahui bahwa sinyal lambangnya adalah panah, gitu ya. Nah, kemudian maka dia dibuat separuh yang ada di junctionnya. Nah, ini adalah bond, gitu ya. Penunjuknya adalah bond graph. Nah, di sini di sumber source of effort, gitu ya. Kalau misalnya Anda menuliskan ke dalam bentuk rangkaiannya, gitu, elektrik misal,
maka kita bisa tinggal menuliskan sumbernya ini menjadi bentuk misal SA. Bisa langsung dituliskan secara sederhana, itu nilainya adalah SA. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah source of flow atau SF. Di sini kita akan mengenal bahwa contoh dalam SF ini yaitu adalah sumber arus, terus kemudian sumber aliran, gitu ya, atau berbagai macam yang sifatnya adalah flow, mengalir, gitu. Sedangkan untuk kodenya SF, gitu ya, arah bondnya menuju ke junction, gitu. Contohnya adalah kalau misalnya kita memodelkan mekanik, gitu ya, ada massa, ada spring dan damper, gitu. Nah, apabila gesekan jalannya kita buat dia adalah tidak rata, gitu ya, atau kita tidak anggap dia ideal, maka gesekannya jalan ini, ya, gitu, ini adalah sumber aliran. Beda kalau misalnya kita berikan gaya dari atas, gitu ya. Nah, kalau gaya dari atas maka itu adalah sumber effort. Tapi kalau misalnya jalannya yang ada di sini, ini adalah sumber alirannya. Itu adalah contoh dalam mechanical-nya. Kemudian elemen yang ketiga yaitu adalah energy storing element. Energy storing element yang pertama yaitu adalah storing energi inersia atau inductance. Sama istilahnya kita beri kode I, gitu ya. Bisa induktor, bisa inersia, tergantung dari kalau misalnya kita inersia menggunakan mechanical, inductance saat menggunakan elektrik, gitu ya. Tapi nama resminya yaitu adalah inersia. Gitu. Nah, di sini dia memiliki karakteristik yaitu adalah menyimpan effort, gitu ya, menyimpan effort. Contohnya kalau misalnya kita analogikan, gitu ya, dalam benda-benda di elektrik dan di mekanik, contohnya yaitu adalah massa, kemudian induktansi, juga bisa inersia. Gitu. Inersia ini untuk mechanical rotational, gitu. Sedangkan massa bisa translasional, bisa rotational. Nah, mungkin Anda bisa melihat kembali di modul praktikum. Di sini ada konversi dari elektrik ke mekanik dan beberapa rangkaian padanannya yang ada di situ. Nah, contohnya, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya kita punya rangkaian elektrik, gitu ya, induktansi, gitu, maka nilai tegangan yang ada di sini, gitu ya, nilai tegangan U, V, boleh, gitu ya, elektrik,
maka bond grab-nya gitu, kita tuliskan bahwa di sini ada U, juga ada nilai arusnya gitu ya. Di sini ada arus. Sehingga I yang ada di sini, inersia atau inductance elemen di sini wujudnya adalah L, lilitan. Gitu ya. Ini elektrik. Sedangkan untuk bentuk mekanik gitu ya. Mekanik misalnya kita punya poros gitu, maka kita punya torsi dan omega gitu, maka bentuk bond grab-nya yaitu ini adalah torsi dan omega dengan inersianya yaitu adalah tors gitu. Nah, kemudian selanjutnya bentuk fluida gitu ya, bentuk fluida kalau misalnya kita punya pipa gitu ya, maka penyempitan pipa ini ya dengan panjang misal L gitu. Kemudian ini ada tekanan 1, ada tekanan kedua dengan V1 gitu ya. V volumenya tentu saja tetap gitu ya, volumenya tetap yang ada di sini. Kecepatan yang ada di situ. Maka nilai pressure atau tekanan yang dari pipa ini yaitu nilainya adalah pressure 1 kurangi P2. 1 kurangi P2. Dengan bond grab, lambang bond grab-nya yaitu adalah tekanannya dengan kecepatannya yaitu adalah inersianya, yaitu bentuknya itu adalah rho dengan nilai integral L 0 sampai L dl per A per satuan panjangnya. Gitu. Itu adalah contoh dari energi storing inersia. Kemudian untuk energi storing yang keempat yaitu adalah kapasitif gitu ya, atau compliance. Lambangnya tentu saja C, ya ini adalah flow storage untuk menyimpan flow gitu ya. Contohnya seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian elektrik gitu ya, kapasitor itu di sini ada I, terus nilai beda potensialnya yang ada di sini misal itu adalah U, maka bond grab-nya yaitu adalah U dan I dengan C yaitu adalah misal di sini adalah C1 gitu. Sedangkan untuk spring gitu ya, spring gitu dengan misal konstanta spring yaitu adalah X, dengan dia spring bisa bergerak tentu saja harus ada gaya gitu ya, maka mechanical spring yaitu di sini adalah F, X, dan compliance-nya yaitu adalah nilai konstanta dari springnya. X adalah perpindahan displacement gitu ya. Sedangkan contoh dari fluida gitu ya, kalau misalnya kita punya tangki gitu atau pelebaran dari fluida tersebut, nah, ada kecepatan yang ada di sini gitu ya, pengaruh dari gravitasi gitu, maka bond grab-nya yaitu ini adalah tekanan dengan nilai kecepatannya yaitu adalah compliance-nya A per rho kalikan gravitasinya, percepatan gravitasi 9,8 seperti itu. Nah, selanjutnya
Yang kelima yaitu adalah resistive element. Resistive element. Contohnya ini adalah damper, peredam dalam mechanical, ya. Terus kemudian resistor, terus kemudian penghambat dalam pipa, sifatnya sama, yaitu adalah memberikan pengurangan disipasi, gitu ya. Elemen yang terdisipasi namanya. Dia merubah besarannya menjadi resistif, gitu. Nah, karakteristiknya yaitu ini adalah membuang energi. Sehingga modelnya ini rata-rata yaitu adalah model pengurangan effort. Pengurangan effort. Kalau misalnya kita lihat bahwa di pengurangan effort ini, gitu ya, model yang kita punya, yaitu model ini adalah model bone graph untuk effort, ya. Di sini adalah flow-nya, gitu ya, dengan R, misal dia adalah R1, gitu. Maka misal gambarnya untuk elektrik, ya ini adalah tegangannya, yang ini adalah arusnya, ini adalah R dengan misal di sini adalah RE, gitu. Dan untuk mechanical, gitu ya, damper, gitu, dengan nilai perpindahannya X memiliki F juga, maka nilai damper ini memiliki effortnya gaya dan perpindahannya adalah kecepatannya itu adalah X, ya, itu X ada dot kecil di bawahnya, yaitu adalah turunan pertama dari X, yaitu adalah kecepatan dengan nilai resistifnya, yaitu misal kita namakan di sini adalah damper, gitu. Nah, di mechanical, gitu ya, di mechanical, misal kita punya ini penghambat, gitu ya, tekanan 1, tekanan 2, maka tekanan yang kita dapatkan yaitu adalah P1 P2, gitu, dengan nilai bone graph-nya yaitu adalah effortnya itu adalah P, dan ini adalah kecepatannya yaitu adalah V dengan R yaitu adalah untuk F, itu hambatannya. Nah, ini adalah 5 elemen dasar untuk nilai basic element, gitu. Kemudian kita lanjutkan dari bentuk berubah lagi, yaitu adalah transformer element, yang kita TF, gitu ya, TF. Dia memiliki 2 port untuk menyalurkan flow atau effort. Nah, tergantung nanti mana yang akan kita salurkan, gitu ya. Intinya adalah dayanya sama antara input dan outputnya. Nah, nanti apa yang akan disalurkannya? Apakah dia dalam bentuk flow, effort, apakah yang berubah, gitu ya. Kalau flow-nya naik, effortnya turun. Effortnya naik, pasti flow-nya turun. Nah, sehingga antara rasio flow dan effort ini harus memiliki nilai perbandingan B per A. Nah, rasio B per A ini adalah
dasar modulus dari elemen transformer ini, gitu ya, modulus TF. Dia akan mentransfer sama, tidak berubah, mentransfer flow to flow, ya. Jadi flow tetap akan menjadi flow, pivot juga akan tetap menjadi pivot, gitu. Nah, contohnya adalah tentu saja kalau di elektrik kita punya trafo, gitu ya, dengan perbandingan tegangan, misal di sini ada U1, tegangan 1, di sini ada U2, maka flow untuk U1 dan I1 dipengaruhi oleh modulusnya, yaitu misal 1/M, gitu ya, modulus trafonya dengan nilai U2, maaf, nah ini I2. Pasti berubah antara U1 dan U2-nya, ini pasti berubah. Entah dia naik atau turun. Kemudian contoh yang lain yaitu adalah di mechanical, yaitu adalah piston, gitu ya. Piston, saya gambarkan piston. Misal kita punya piston, gitu ya, gitu. Nah, maka PV yang ada di sini, gitu ya, PV tekanan dan kecepatannya, misal kita berikan gaya F dan X di sini, nah dia akan berubah dari tekanan per kecepatannya dengan TF, yaitu adalah misal perbandingannya 1/A, ya ini adalah luasnya adalah A, gitu ya, dengan F per X-nya. Jadi piston ini akan, kalau misalnya kita masukkan ke dalam, gitu, dia akan melawan seiring dengan tekanan dan kecepatannya. Kemudian ada di mechanical, gitu ya, ada misal kita punya pesawat sederhana, misal dengan perbandingan, misal di sini adalah A, di sini adalah B panjangnya, gitu ya. Misalnya kita gerakkan dengan kecepatan X1, maka dia akan melawan gaya yang ada di sini. Ini adalah F, gitu ya. F1, dia akan melawan di sini, yaitu adalah F2 dengan kecepatan X2, gitu. Sehingga kalau misalnya kita buat bone grab-nya, yaitu adalah F1 X1 dengan TF, yaitu adalah B per A, gitu ya. Yang kita lihat output per input pasti seperti itu, karena kita nanti akan mencari fungsi transfer. Output dibandingkan inputnya, yaitu adalah F2 per X2, gitu. Yang perlu Anda perhatikan bahwa arah panahnya, yaitu ini adalah sama-sama keluar. Dia di sini adalah arahnya keluar, di sini keluar, ini juga keluar, di sini keluar, ini keluar. Arahnya sama, maaf. Jadi arahnya selalu kanan, tidak berbeda. Misal ini ke sana, ini ke sini, ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi arahnya selalu dia masuk ke TF, keluarkan ke TF. Ini maksudnya ke kanan tadi, bukan keluar tapi ke kanan, dan ke kanan. Bukan saling masuk ke TF-nya yang ada di sini. Ini contoh yang salah. Kemudian yang ketujuh, gitu ya. Yang ketujuh yaitu adalah generator.
Generator elemen ini memiliki karakteristik yaitu merubah domain dari bentuk misal rotasional gitu ya, merubah domain gitu ya, merubah domain dari misal contohnya adalah ini adalah giroskop gitu ya, sensor giroskop. Dia akan merubah dari bentuk putaran yang ada di sensornya itu gitu ya, akan menjadi gerakan translasional gitu ya. Ini ada F, misal F1, 2 dengan misal di sini kecepatan 2 yang ada di kecepatan 1 yang misal yang ke sana. Contohnya saja. Tapi dia merubah domain misal di sini adalah dari bentuk rotasional menjadi bentuk translasi. Bisa juga contohnya adalah motor gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang elektromekanik gitu ya. Elektromekanik yaitu adalah contoh motor DC yang kita pasti punya bentuk U dan I yang ada di sini gitu ya. Harus di armaturnya, maka kita akan punya torsi dan omega gitu ya. Nah, dia merubah dari domain elektrik ke domain mechanical rotational. Bisa juga contohnya yaitu adalah dari putaran ini, dari putaran shaft gitu ya, dari putaran shaft terus dikalikan omega, dia misal menggerakkan pompa gitu ya. Pompa yang kita tahu dia memiliki hisap gitu ya, suction gitu. Kemudian diputar porosnya, yang di sini adalah semprot, disemprotkan pompa. Nah, berarti dia merubah dari rotasional menjadi fluida. Nah, lambang dari girator ini gitu ya, lambang dari girator ini itu adalah ini nilai satunya, nilai satu domain gitu ya. Terus kemudian GY. Nah, rasionya berapa? Rasio dari giratornya baru kemudian dia ke 2. Gitu. Misal contohnya pompa di sini itu dia punya nilai effortnya berapa, flow-nya berapa, girator di sini effortnya berapa, flow-nya berapa. Gitu. Baik, itu tentang girator. Dia merubah domain besaran dari satu domain ke domain yang lain. Nah, ini adalah yang menjadi mudahnya bone grab, yaitu adalah punya elemen girator dan transformer elemen itu. Elemen ke-8 yaitu adalah junction 0, yaitu adalah effort junction gitu ya, effort constraint. Effort constraint di sini contohnya yaitu adalah kalau misalnya kita punya sesuatu yang paralel kalau di elektrik. Nah, contohnya apa? Ya, kita punya fluida, misal ya, di fluida itu kita punya percabangan yang ada di sini, percabangan. Di sini ada flow 1 gitu ya. Di sini akan dikeluarkan flow 3, di sini akan dikeluarkan flow 2, sehingga flow 1 ditambah flow 2 yaitu adalah flow 3. Nah, contohnya juga adalah di elektrik gitu ya. Kita punya elemen misal kapasitor gitu ya. Itu maka ada I1, I2 gitu ya.
sini ada I3, maka nilai I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kirchhoff. Gitu. Ini adalah model dari aliran yang melihat dari nilai junction-nya. Nah, bagaimana daya aplikasinya dalam bentuk bond graph, gitu ya. Dalam bentuk bond graph, contoh, misal kita punya dua buah benda, gitu ya, yang dia terhubung model bentuknya seperti ini. Apabila kita beri gaya ke arah sana, gitu ya, F, gitu, maka dia akan melawan gaya utamanya, gitu ya, F. Nah, gaya melawan ini, gitu ya, gaya melawan ini tentu saja dia juga nanti akan dilawan oleh F yang ada di sini, gitu ya, F yang ada di springnya, gitu ya. Misalnya di sini adalah F1, F2, F3, gitu ya, saling melawan yang ada di situ. Nah, nilai-nilai yang ada di sini untuk kecepatannya yaitu adalah X1, F2-nya tentu saja memiliki X3, gitu ya. Maaf, ini X3, ini 2, dia memiliki X2, maka nilai gaya yang pertama dengan kecepatan yang pertama, junction-nya adalah 0, gitu ya. Source selalu masuk ke dalam, sedangkan untuk flow, untuk storing element, gitu ya, storing element dia arahnya selalu keluar. Ini adalah flow 2, gitu ya. Ini adalah X2, dan yang ada di sini ini adalah flow untuk F3 dan kecepatannya effort, ini untuk ini adalah effort, gitu ya. Ini adalah flow-nya, kecepatannya yaitu X3 dengan junction 0. Gitu. Nah, kemudian contoh yang lain lagi yaitu adalah misal kita punya sumber arus. Sumber arus, gitu ya. Sumber arus. Di sini ada C, ada R, R1, R1. Nah, sumber arusnya misal kita contohkan IT, gitu, maka SF IT, nah, dia masuk ke dalam sistem dengan junction effort-nya, gitu ya, I 0. Nah, dia punya C, yaitu nilai yang diparalel di sini yaitu adalah C1, gitu ya. Yang Anda ketahui bahwa nilai model dari C yaitu adalah C, gitu ya. Kalau L tetap L. Yang di sini adalah E dan ini adalah IC, gitu ya. E dari tegangan dari kapasitornya, gitu. Terus kemudian yang ada di sini yaitu adalah E dan IR, gitu, dari R1, gitu. Kemudian misal contoh yang lain, kalau misalnya kita punya pompa, gitu ya, terus kemudian kita masukkan dia ke dalam storage, gitu, tangki, gitu. Kemudian nanti akan ada aliran yang keluar, gitu ya, aliran yang keluar yang ada di sini.
Itu. Ini V1. Gitu ya. Alirannya keluar. Maka kita modelkan dari pompanya, yaitu adalah SF, yaitu V1. Ini adalah pressure-nya, kecepatannya, dan punya junction 0, yaitu adalah yang pertama adalah model di dalamnya, yaitu adalah VR, yang ini tadi, model di tangkinya VR, dengan nilai CR. Terus kemudian ini adalah P dan V4. Nah, nanti kemana arahnya juga sekaligus ya, ini adalah namanya tekanan dan V3 arahnya kemana. Ini adalah contoh dari bentuk junction 0 gitu. Mudah-mudahan dari beberapa contoh domain gitu Anda bisa memahami bahwa ada yang masuk sebagai sumber, ada yang keluar sebagai storage gitu. Selanjutnya yaitu adalah yang ke-9 terakhir, basic element, yaitu adalah function 1 gitu ya, flow constant. Itu. Constant flow ini dia memiliki arus yang sama gitu ya, sehingga kalau di rangkaian elektrik dia memiliki model seri gitu, I, terus kemudian di sini misal kita punya C, misal punya R, misal punya E, ini adalah penjumlahan arusnya sama. Nah, contohnya di sini adalah di fluida gitu ya, maaf di mekanik gitu. Misal kita pernah melihat kasus ada benda pada bidang miring gitu ya. Ada benda pada bidang miring. Di sini ada W, ada karena posisi miring, di sini ada gaya ke bawah. Ini adalah titik N benda gitu ya, maka akan dilawan kecepatannya yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh adalah penjumlahan gaya. Nah, Anda bisa lihat bahwa tegangan, gaya itu adalah merupakan effort elemen yang sama gitu ya. Nah, apa yang sama? Kecepatannya sama. Antara kecepatan yang di benda 1, kecepatan yang di benda 2 pasti sama gitu ya. Pasti sama. Sama juga yang di arus yang ada di electrical, arusnya pasti sama gitu karena dia seri. Nah, nilai ini gitu ya, penjumlahan gaya, model yang lain misal kita punya spring, terus kemudian damper gitu ya. Mungkin sering Anda lihat di latihan praktikum. Kita punya benda gitu ya, punya massa itu dengan nilai X tertentu, kecepatan tertentu, dan kita tarik dengan nilai Ft gitu ya. Maka source of effort-nya yaitu nilai Ft ini tadi gitu ya, dengan besarnya yaitu Ft, dan ini adalah kekuatannya X, ini adalah nilainya 1. Ada 1, ke atas tidak cukup, maka saya buat ke bawah boleh gitu ya. Dia nilainya adalah C, K gitu ya, Fe gitu. Ini adalah X juga sama, dia punya nilai kecepatan yang sama, yaitu adalah C,
per K gitu ya. Kemudian damper B gitu ya. Misal dampernya kita wujudkan dalam bentuk B, yaitu adalah F gayanya dari dampernya, kecepatannya ini adalah dampernya, yaitu adalah resistifnya ini adalah damper. Dan yang terakhir yaitu adalah kecepatan dari masanya gitu ya. F2 misalnya F2 gitu kan. Kecepatan dari masanya itu yaitu adalah inersianya, yaitu adalah massa gitu. Nah, dari model ini gitu ya, dari model ini kita akan bisa melihat bahwa sumber junction ini adalah penjumlahan gaya gitu. Contoh yang lain yaitu adalah penjumlahan misal kita punya rangkaian elektrik gitu ya. Ini R1 adalah I, R2 ya adalah I-nya sama gitu ya, source of report yaitu adalah air gitu ya, menuju ke junction yaitu adalah E dan 1 delta U1. Nah, ini adalah tegangan di R1 gitu ya, tegangan di R1 dengan arusnya yang sama gitu. Kemudian yang kedua tegangan di R2 gitu ya, tergantung dari nilai resistifnya. Nah, itu dengan nilai R-nya itu R2 gitu. R. Nah, contohnya yang lain yaitu misal kita punya pompa gitu ya, pompa. Terus kemudian di sini dimasukkan ke pipa dengan serial keran gitu misalnya. Keran yang difungsikan untuk menahan laju dari aliran tersebut gitu ya, maka dia akan punya tekanan keluar. Tekanan keluar, maka tekanan masuknya R1, R2, R3 gitu ya. Maka source of effort dari pompa tersebut yang nilainya misal PE gitu, PE dia punya PE dan ini debitnya adalah V gitu, maka dia adalah memiliki junction 1 bergantung dari berapa besar valve yang dipasang yang ada di situ, berapa persen valve yang dipasang di situ gitu ya, P1 ini adalah V1 gitu ya, sama kecepatannya sebetulnya. R1 punya P out V gitu ya, misal ke environment ini punya delta P2 delta P3 dengan ini adalah nilainya adalah R2 dan R3 gitu. Ya, jadi semakin banyak serialnya maka akan semakin banyak pula keluaran dari junctionnya yang ada di situ. Nah, mungkin demikian kuliah kita hari ini.
Besok akan kita lanjutkan lagi tentang hubungan junction dan kausalitas hubungan sebab akibat. Terima kasih.